Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syafiatul Umar, kelas 1143, absen 41. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad dekat Kannar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi atau 1254 Hijriah. Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Perancis. Dalam usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga mendalami filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Jamaluddin Al-Afghani adalah salah seorang pemimpin pergerakan Islam pada akhir abad 24. Ayah Afghani adalah Said Sans, dikenal dengan gelar Sadar Al-Husain. Ayahnya tergolong bangsawan terhormat dan mempunyai hubungan nasab dengan Husain bin Ali dari pihak Ali At-Tirmizi, seorang perawi hadis. Oleh karena itu, pada nama depan Jamaluddin Al-Afghani diberi nama tambahan Said. Tahun 1864, Al-Afghani diangkat menjadi penasehat Syekh Ali Khan dan beberapa tahun kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad A'zam Khan. Namun, karena campur tangan Inggris, Al-Afghani akhirnya meninggalkan Kabul ke Makkah. Inggris menilai Al-Afghani sebagai tokoh berbahaya karena ide-ide pembaruannya. Ide pembaruan Jamaluddin Al-Afghani. Kembalinya Jamaluddin Al-Afghani India kedua kalinya telah pergi meninggalkan Mesir karena ketidaksenangnya Inggris yang telah menghasut kaum teolog untuk melawan Jamaluddin Al-Afghani atas kegiatan-kegiatannya yang menyebabkan banyaknya orang Kristen yang masuk Islam. Di sini Al-Afghani menuliskan risalah yang sangat terkenal, Risalah fi Arad al-Masihiyah, pembuktian kesalahan kaum materialis. Risalah ini menimbulkan gejolak besar kalangan materialis. Jamaluddin Al-Afghani pernah menerbitkan jurnal Al-Urwah Al-Wusqa yang mengecam keras Barat. Jurnal tersebut juga dikenal sebagai jurnal anti penjajahan yang diterbitkan di Paris. Pada tahun 1859, Al-Afghani diundang ke Persia untuk suatu urusan persengketaan politik antara Persia dengan Rusia. Jamaluddin Al-Afghani menganjurkan perombakan sistem politik yang masih otokratis. Kontribusi Al-Afghani yang lain adalah perlawanan terhadap kolonial Barat yang menjajah negeri-negeri Islam. Dalam rangka usaha membangkitkan semangat umat Islam serta pengembalian keutuhan umat Islam, Al-Afghani menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam berupa gerakan Pan-Islamisme. Pan-Islamisme menghendaki persatuan umat Islam sebagai kekuatan bersama untuk membebaskan dirinya dari penjajahan dan membangun kekuatan bersama. Al-Afghani adalah sosok yang mengabdikan dirinya untuk mengingatkan dan membangkitkan dunia Islam yang menurutnya harus meninggalkan perselisihan dan berjuang bersama. Beliau juga membangkitkan semangat nasionalisme di negara-negara yang pernah dikunjunginya, sehingga Al-Afghani mendapat julukan sebagai Bapak Nasionalisme Islam. Ikatan tersebut yang didasarkan atas solidaritas akidah Islam bertujuan membina kesetiaan dan persatuan umat Islam dalam perjuangan pertama menentang sistem pemerintah yang despotik atau sewenang-wenang dan menggantikannya dengan sistem pemerintah yang berdasarkan musyawarah seperti yang diajarkan Islam. Hal ini juga berarti menentang sistem pemerintahan Utsmaniyah yang absolut. Kedua, menentang kolonialisme dan dominasi Barat. Al-Afghani menilai penyebab kemunduran di dunia Islam adalah tidak adanya keadilan dan syura atau dewan, serta tidak kesetiaannya pemerintah pada konstitusi dikarenakan pemerintahan yang sewenang-wenang
sewenang-wenang. Inilah alasan mengapa pemikiran di negara-negara Islam di timur tidak bisa mencerahkan masyarakat tentang interaksi dan kebaikan dari pemerintah republik. Bagi Al-Afghani, pemerintahan rakyat adalah pemerintah yang terbatas, pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan karenanya merupakan lawan dari pemerintah absolut, merupakan suatu pemerintah yang berkonsultasi dalam mengatur, membebaskan dari beban yang diletakkan pemerintah despotik dan mengangkat dari keadaan membusuk di tingkat kesempurnaan. Dalam buku Prof. Ahmad Amin dari Kairo yang berjudul Zuma al-Islah, para penulisnya sepakat bahwa Al-Afghani memiliki dua tujuan yang jelas dan pokok yang menggarisbawahi misinya yang besar. 1. Mengisi semangat baru di timur sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kepercayaan agama yang kaya sehingga membebaskan kepercayaan dari dunia mistik dan menjernihkan moralnya dari apa yang telah terkumpul di sekitar mereka dan kemudian kembali kepada kekuasaan dan landasan yang pernah mereka pegang dan miliki. 2. Melawan dominasi asing atau imperialisme barat sehingga negara-negara timur dikembalikan kepada kemerdekaannya yang diperkuat oleh ikatan kebersamaan untuk menghalau bahaya yang datang dari bangsa barat. Sebagian ide dan pemikiran Al-Afghani ditorehkan dalam tulisan. Di antara karyanya adalah Bab Ma'ya'ulu Ilaih Amr al-Muslimin yang membahas tentang sesuatu yang melemahkan umat Islam, Maqidah Asy-Syarqiyah yang menjelaskan tentang tipu muslihat para orientalis, Risalah fi Arad al-Masihiyah yang berisi tentang risalah untuk menjawab orang Kristen, Dia Al-Kafikain yaitu Hilangnya Timur dan Barat, dan beberapa karya lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.